Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita naikkan syukur ya. Sekali lagi yuk Bapak Ibu katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ya Bapa, kami bersyukur. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur kepadanya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Tolong aku, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, yes, amin God, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Yes God, kami bersyukur.
buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerahmu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerahmu yang terkira dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerahmu yang hebat, dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Kami mau menyanyikan pujian bagimu Tuhan. Engkau ajaib Yesus, Engkau luar biasa Tuhan. Yes God Jesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian hanya Kau Tuhan yang layak dipuji. Katakan semuanya, nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu Tuhan dan layak dipuji. Katakan nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, hanya namamu Tuhan Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Amin, amin Tuhan, amin Tuhan Yesus. Hanya namamu saja Tuhan yang besar dan layak dipuji. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita mau menari buat Tuhan ya. Oke? Oke, siap? Kita mau nyanyi suka-sukamu Tuhan. Apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, itu suka-suka Tuhan dong ya. Kita miliknya Tuhan. Kita diciptakan Tuhan untuk tujuan yang luar biasa, yang mulia. Suka-suka Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Boleh tepuk tangan yuk. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan kau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yes, silakan duduk Bapak Ibu, teman-teman. Lagunya suka-sukamu Tuhan. Dulu waktu saya pertama kali dengar lagu ini di YouTube ya, saya bilang suka lagunya karena nuansanya dangdut gitu ya kalau di YouTube itu. Terus saya bilang gini sama Tuhan, ini lagu seneng ya, tapi sebenarnya berat banget ya kalau misalnya suka-sukamu Tuhan. Kita tuh udah ditebus sama Tuhan Yesus dengan darah yang mahal. Terus Tuhan udah hidup dalam hidup kita. Kita bilang suka-sukamu Tuhan itu kalau dinyanyikan bisa berjoget ya. Tapi dihidupi susah loh. Kita kan maunya bawa hidup kita sendiri, kita maunya kemana. Katanya suka-sukamu Tuhan. Kata Tuhan begini kita gak mau dengar. Kata Tuhan begini kita gak mau lakukan. Seringkali bahkan hal-hal yang sederhana yang suka-sukamu Tuhan, Tuhan bilang dekat selalu dengan firman Tuhan, jangan lupa berdoa, jangan lupa bersekutu, jangan lupa beribadah. Kita aja seringkali lalai untuk hal itu loh, untuk hal kecil, belum lagi lain-lainnya. Jadi kalau mengatakan suka-sukamu Tuhan, saya sendiri bilang gini, Tuhan berat ternyata ya lagu ini teh kayak seneng tapi berat ya. Jadi kalau misalnya suka-sukamu Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan kepadamu. Sebenarnya itulah fokus kita ya, cari kerajaan Allah, semua ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan benar-benar dari segenap jiwa, tubuh dan roh kita. Ya, itu sih yang saya dapatkan ketika saya nyanyi suka-sukamu Tuhan. Barangkali tadi udah ada yang persiapan menyanyi juga buat Tuhan. Kita mau sambut teman-teman kita yang akan menyanyi buat Tuhan Yesus. Silahkan. Sendiri dibantuin.
dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Yes, amin. Yes. Kita percaya karena kita bahagia karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Dia mau rela mati buat kita, umatnya. Kalau lagu itu dinyanyikan, itu saya ingat ayah saya pasti. Ayah saya karena kami dulu di gerejanya di GKI ya. Jadi itu lagu NKB yang selalu dinyanyikan sama papa dan mama saya. Jadi kalau nyanyi itu pasti ku berbahagia, yakin teguh. Memang Yesus tuh yang abadi, kepunyaan kita di dunia ini nggak ada yang abadi. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Kalau Yesus nggak mati, kita nggak jadi ciptaan yang baru, kita nggak jadi manusia yang baru. Jadi lagu ini luar biasa banget. Yuk sebelum kita dengarkan firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Tirta, kita mau naikkan pujian ini. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini. Seperti rusa yang haus, mari kita datang sama Tuhan dengan lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Lapar dan haus akan dimerdekakan sama firman Tuhan siang hari ini. Kita percaya bahwa kita semua boleh dilawat sama Tuhan dengan firman yang akan dibagikan. Mari kita datang dengan lapar dan haus seperti rusa yang rindu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Amin. Menunggumu Tuhan, bagai tanah
hanya Engkau. Hanya Engkau, ya hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yuk kita berdiri, yuk kita naikkan pujian ini sekali lagi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Yes, God. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, ya hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Saya undang hamba-Nya padamu, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi, seluruh isi hati Kau tahu, bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam, haleluya, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya sekali lagi, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus maha baik. Terima pujian kami Bapa. Kiranya Tuhan suka dan senang melihat kami memuji-muji Tuhan. Dan saatnya Tuhan tiba, kami mau dengar firman-Mu. Sampaikanlah bagi kami, urapi hamba-Mu, berikan hikmat surgawi, biar apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal dari Tuhan,
menjadi berkat rohani bagi kami semua, untuk kami tambah mengasihi Tuhan, tambah takut Tuhan, tambah setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami di dunia ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, mari bersama kita katakan amin. Silahkan duduk kembali. Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu. Shalom. Sehat semua? Bilang sehat tapi lemes ya. Oh, ini di Zoom banyak ya. Oh, selamat siang untuk rekan-rekan semua ya. Di mana saja, Bu? Oh, ini dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semua ya. Mari kita buka Alkitab kita. Saya diberi tema ya. Temanya adalah mewaspadai kehancuran bangsa. Kalau saya baca tema ini artinya saudara-saudara ya, bahwa ada kemungkinan bangsa-bangsa mengalami kehancuran, saudara-saudara, termasuk bangsa yang keras dong, termasuk bangsa Indonesia. Makanya memang benar kita harus mewaspadai ya. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat yang bisa membuat kehancuran bangsa itu siapa saja ya. Mari kita lihat yang pertama, 2 Raja-Raja 13. 2 Raja-Raja 13. Ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 7. Sudah dapat Bapak Ibu? Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Asia Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Cukup lama ya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menurut dosa Yerobeam bin Nebat, terus yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi saudara-saudara, ini Raja Yoahas karena melakukan hal yang jahat berpengaruh kepada rakyat Israel, sehingga bangsa Israel pun ikut-ikutan berbuat dosa. Jadi di sini kita melihat pengaruh besar dari seorang pemimpin. Pengaruh besar. Pengaruhnya bisa positif, bisa negatif. Tapi Yoahas ini seorang pemimpin yang menularkan pengaruh yang negatif. Coba apa akibatnya ya? Ayat 3, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Wah, Tuhan marah saudara-saudara. Jadi memang kalau seseorang berbuat jahat itu bikin Tuhan marah saudara. Makanya kita jangan berbuat jahat Bapak Ibu ya. Bahaya saudara-saudara. Terus lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hazael Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. Ayat 4. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan. Rupanya dia sadar, minta belas kasihan, minta pengampunan, dan Tuhan mendengarkan dia. Tuhan itu maha baik. Orang minta ampun pasti diampuni, orang bertobat pasti ditolong. Tuhan mendengarkan dia sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Ini akibat apa? Akibat Raja Yoahas berbuat dosa yang membuat orang Israel ikut-ikutan berdosa, sehingga saudara-saudara Tuhan marah, lalu membuat orang Israel ini ditindas oleh Raja Aram, ditindas oleh raja yang lain, saudara sekalian. Sini mulai terjadi kehancuran bangsa Israel. Ayat 5. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang
Sudah. Puji Tuhan, Tuhan menolong. Ayat 6. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam. Ya, pertobatannya setengah. Mereka tidak menjauhkan diri dari dosa-dosa keluarga Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, berdosa lagi saudara-saudara. Melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Ayat 7. Kita baca bersama-sama saudara, ayat 7. 1, 2, 3. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas. Lebih keras, selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniup mereka seperti abu pengirikan. Kasihan sekali bangsa Israel. Kehancuran bangsa Israel disebabkan oleh pemimpinnya, yaitu Raja Yoahas, saudara sekalian. Nah, ini pelajarannya saudara-saudara bagi kita semua. Kita lihat sejarah, lihat peristiwa-peristiwa terjadi di beberapa negara yang hancur gara-gara pemimpinnya. Masih ingat siapa saja? Idi Amin ya, itu pemimpin yang membuat negaranya hancur. Masih ingat negara mana? Uganda. Nah, siapa lagi? Saddam Hussein, bikin rakyat Irak menderita. Siapa lagi? Muammar Gaddafi, hancur negaranya. Ini firman Tuhan ya dan amin saudara-saudara. Ya. Terus Presiden Marcos bikin ekonomi negara Filipina tuh kacau balau. Korupsinya gede-gedean saudara-saudara. Mewah sekali kehidupannya. Ya. Mewah karena hasil dari korupsi, kejahatan. Bapak Ibu, terakhir kita lihat Nepal ya. Nepal terjadi apa? Kerusuhan yang begitu hebat. Kenapa? Pemimpinnya jahat. Sampai saya melihat itu ada anggota DPR-nya Nepal itu, atau menteri ya kalau tidak salah, dia lari ke sungai, dikejar saudara-saudara di sungai ya. Kemudian itu istri presiden ditonjok saudara-saudara, ngeri ya. Terus gedung DPR-nya dibakar. Itu lebih brutal dari kerusuhan bulan Agustus di Indonesia. Untung Indonesia dulu saudara-saudara. Ya, coba kalau Nepal dulu gimana saudara? Ada contoh kayaknya lebih brutal saudara sekalian. Nah, jadi memang satu negara bisa hancur karena pemimpinnya saudara sekalian. Jadi pemimpin itu berpengaruh besar, termasuk di Indonesia. Mengapa ada demo-demo begitu keras, begitu mengerikan sampai menelan korban jiwa? Itu karena ketidakberesan pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat. Ya, saudara-saudara. Kita melihat ya di Indonesia saudara-saudara, berapa banyak menteri yang pakai baju orange. Kenapa? Korupsi atau kena suap. Terus berapa banyak wali kota, berapa banyak bupati, betul? Berapa banyak sampai ke camat dan lurah, saudara-saudara. Gila ya, saudara-saudara. Negara ini sudah terikat, nggak semua tentu, tapi rupanya mungkin sebagian besar para pejabat, para pemimpin terlibat di dalam korupsi, sehingga membuat negara ini, aduh, kasihan rakyatnya. Harga-harga naik, dolar naik, ya. Tenaga, maksud saya lapangan pekerjaan susah ya saudara-saudara. Ini membuat menderita. Ya, terakhir kita dengar ya, ada seorang wakil menteri yang sangat disayangkan. Dia seorang Kristen tapi terlibat di dalam tindak korupsi, penyuapan dan sebagainya, sampai ditangkap oleh KPK. Memalukan saudara-saudara. Ya, dia disuap 3 miliar ya kalau tidak salah, dan dia terima, dan karena itu
Dia sekarang mendekam dalam tahanan di Jakarta. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, Pak, Bu, misalnya Bapak Ibu jadi pejabat di negara ini, terus ada yang menyuap Bapak Ibu 3 miliar, tolong jawab, diterima nggak? Kalau ada orang di sini, jawab dong. Kira-kira nih Bapak Ibu, kita nih pejabat ya, lalu ada yang menyuap 3 miliar, diterima apa enggak? Ah? Tidak. Saya bersyukur kalau Bapak Ibu mengatakan tidak. Kenapa Bapak Ibu mengatakan tidak? Karena Bapak Ibu tidak lihat uangnya. Kayaknya kalau kita lihat uangnya beda cerita, saudara-saudara. Betul nggak? Ya. Nah, itulah saudara godaan-godaan dari pejabat kita, dari pemimpin kita, saudara-saudara. Ya tentu bukan hanya wakil menteri yang tadi saya katakan, menteri-menteri yang lain juga sampai ke pemerintah terendah. Saudara, negara ini sudah sudah berakar, akarnya dalam sekali, ya. Dalam hal apa? Dalam korupsi, saudara sekalian. Nah makanya kita lihat sekarang bagaimana saudara, ya, keprihatinan itu kita lihat. Angka kemiskinan itu sebetulnya bukan turun tetapi naik, saudara-saudara. Banyak orang terutama di Papua ya, saya melihat saudara-saudara videonya, orang makan tuh saudara sampai harus kerja keras dulu, dan itu pun hasilnya tidak seberapa. Kasihan negara ini, saudara-saudara. Itu disebabkan karena apa? Pemimpin-pemimpinnya, pejabat-pejabatnya. Baru kemarin kita mendengar lagi ada gubernur yang kena OTT. Gubernur apa itu ya? Riau ya. Dan itu katanya gubernur keempat. Gila nggak saudara-saudara bisa seperti itu? Nah kita melihat bagaimana Tuhan bongkar ya, saudara-saudara, kebusukan-kebusukan dari pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat negara di Indonesia ini, saudara. Makanya Bapak Ibu, bagaimana itu contoh buat kita ya, saudara-saudara. Contoh apa? Contoh, jangan sampai kita mengikuti hal-hal yang buruk yang mereka lakukan, saudara sekalian. Dan ini kalau dibiarkan terus-menerus, saya percaya saudara, makin susahlah rakyat kita, makin susahlah ya warga negara Indonesia ini, saudara-saudara. Dan kita pun terkena dampaknya, bukan? Ya. Maka itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Menurut Roma 13 kita harus mendoakan pemerintah kita, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Doakan saudara-saudara. Yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu suka mendoakan pemerintah kita enggak? Harus didoakan, harus, karena bangsa ini baru pulih kalau Tuhan sendiri yang bergerak. Kekuatan manusia nggak bisa, saudara-saudara, terlalu parah. Kita harus akui itu ya, saudara. Sampai kita lihat di pengadilan, tempatnya keadilan ada, ternyata tidak ada keadilan di sana. Hakim bisa disuap, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Istilahnya ada KUHP, kasih uang habis perkara, ya. Itu para pengacara maju tak gentar membela yang bayar, bukan membela yang benar. Sudah kacau negara ini. Kenapa saudara-saudara? Karena fokusnya orang tertuju kepada satu benda yang namanya apa? Uang, mamon. Makanya benar saudara, Tuhan Yesus berkata, awas jangan cinta uang. Ya, Bapak Ibu, kita semua butuh uang, tapi jangan cinta uang. Sekali lagi, Bapak Ibu butuh uang, sama saya juga butuh, tapi jangan cinta uang, karena cinta uang adalah akar dari segala. Nah, coba kita lihat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dulu, setelah itu kita baca ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 10. Ya, 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman.
Nah, ini kalau menyimpang dari iman ini bicara siapa nih? Orang Kristen. Kalau orang dunia cinta uang lalu jadi jahat, sudah tidak asing, sudah tidak heran. Orang Kristen, saudara-saudara, ya orang Kristen banyak sekali yang cinta uang, bukan cinta Tuhan. Makanya karena cinta uang itu orang berani menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman itu artinya apa? Yesusnya dikesampingkan, firman kebenarannya dikesampingkan. Yang penting aku dapat duit, caranya bagaimana terserah, gimana aku saja, yang penting aku dapat duit, dapat uang. Itu saudara-saudara orang yang cinta uang. Terus, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lihat para pejabat-pejabat yang korup, pasti ketahuan. Betul Bapak Ibu? Pasti ketahuan. Ya, lihat pejabat-pejabat kita yang cara memerintahnya tidak benar, pasti ketahuan. Ada saja cara Tuhan untuk membongkar segala kejahatan mereka. Jadi kesimpulannya begini saudara-saudara ya, Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang bisa memberkati kita saja. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang bisa membuat mujizat saja. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita saja. Ya, Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang bisa membuat kita berhasil, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa membongkar setiap dosa dan kejahatan kita. Makanya saudara, kita harus takut akan Tuhan. Mereka orang duniawi mungkin tidak mengenal istilah takut akan Tuhan, tapi kita orang Kristen harus mengenal istilah ini, takut akan Tuhan. Sayang banyak orang Kristen sering dengar takut akan Tuhan, tapi dalam kehidupannya tidak takut akan Tuhan, sehingga hidupnya menderita. Terus ayat 11, perhatikan ayat 11, 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, maksudnya Timotius itu disebut manusia Allah ya, jauhilah semuanya itu. Jauhi apa Bapak Ibu? Pak, Bu, jauhi apa? Jauhi cinta uang. Kan ayat 11 ini sambungan dari ayat 10. Sekali lagi, jauhi apa? Cinta uang. Pejabat-pejabat kita banyak yang tidak menjauhi cinta uang. Ya. Nah, tapi saudara dan saya harus menjauhi cinta uang. Terus kejarlah keadilan. Kenapa? Karena orang yang cinta uang biasanya tidak adil. Setuju? Setuju? Yang keras dong suaranya. Ya, terus kejarlah ibadah. Karena orang yang cinta uang biasanya tidak mengutamakan ibadah. Duit terus yang dipakai, yang dipikirkan. Ya, waktu ibadah saja tidak beribadah, buka toko terus, cari order terus, otaknya tuh uang terus, saudara-saudara. Terus kejarlah kesetiaan. Kenapa? Karena orang yang cinta uang biasanya tidak setia. Baik tidak setia kepada Tuhan, bisa juga tidak setia kepada pasangan hidupnya. Terus kejarlah kasih. Karena orang yang cinta uang biasanya tidak punya kasih. Coba lihat pejabat-pejabat yang jadi koruptor, apa mereka memikirkan banyak orang? Enggak, mikirkan diri sendiri, nggak punya kasih. Terus kejarlah apa? Kenapa? Karena orang yang cinta uang biasanya tidak sabar, pengen cepet kaya. Ya, salah satunya itu korupsi, jual narkoba, menghalalkan segala cara. Dan satu lagi, kejarlah kelembutan. Kenapa? Karena orang yang cinta uang biasanya kasar, saudara-saudara. Sikut sana, sikut sini, yang penting aku dapat duit. Jadi saudara-saudara, sangat berbahaya kalau orang cinta uang. Termasuk pejabat-pejabat, termasuk pemimpin-pemimpin bangsa, saudara-saudara. Baik di pusat maupun di daerah. Termasuk juga pimpinan apa? Perusahaan. Termasuk pimpinan perusahaan di Telkom. Yang keras dong. Termasuk pimpinan di Telkom. Pimpinan di sini maksudnya banyak orangnya. Saya percaya pemimpin Telkom baik-baik. Ya. Tapi maaf, saya tidak menuduh. Kalau ada yang cinta uang, bagaimana? Harus bertobat. Kenapa? Kalau tidak bertobat itu sama dengan bisa merusak perusahaan. Dan karena ini perusahaan milik pemerintah, bukan sih Telkom? Ya, nah merusak
pemerintahan juga, merusak negara juga, merusak bangsa juga, bisa hancur saudara-saudara. Ya, oke. Nah itulah penyebab pertama. Sekarang penyebab kedua. Masih ada waktu? Masih panjang ya. Yehezkiel 14, coba kita lihat. Yehezkiel 14 ayat 12. Yehezkiel 14 ayat 12. Bagaimana bunyinya? Kelihatan nggak nih? Oh, supaya kelihatan ya. Saya di sini dah. Yuk, Bapak Ibu. Kita baca ya. 1 2 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya. Stop dulu sampai sini. Ini kehancuran bangsa terjadi karena siapa coba? Karena penduduknya apa? Berdosa kepada Tuhan dengan berubah setia, nggak takut lagi kepada Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan mengacungkan tangannya melawannya dan memusnahkan apa? Persediaan makanannya. Hancur nih negeri saudara. Apa yang dihancurkan? Bahan pangannya. Tuhan berkuasa loh, berkuasa menumbuhkan, berkuasa juga mematikan, betul ya, bisa menumbuhkan tanaman, bisa juga membuat mati tanaman sehingga tidak berbuah. Terus ayat yang berikutnya, ayat 14, dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Tuh lihat saudara-saudara, yang dihancurkan Tuhan itu apa? Bahan makanan, manusia juga, dan binatang. Ya, oke lah, supaya tidak panjang, kita loncat ayat 21 saja. Mari kita lihat. Nih kehancurannya di sini nih, ayat 21. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Apa katanya? Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat. Sudah lihat, kalau satu negeri melawan kepada Tuhan, penduduknya tidak takut akan Tuhan, Tuhan akan mendatangkan malapetaka yang berat-berat, bukan yang ringan. Terus ayat berikutnya, yaitu apa? 1 pedang, terus kelaparan, terus binatang buas dan sampar. Bapak Ibu, sampar itu apa? Penyakit apa? Menular. COVID salah satunya. Ya, nah makanya waktu tahun 20 sampai 23 Tuhan datangkan COVID di seluruh dunia itu karena apa coba? Peringatan, karena banyak bangsa yang rakyatnya, yang penduduknya tidak benar, Tuhan kasih peringatan. Termasuk di Indonesia, Bapak Ibu. Ya, terus atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan jadi ngeri loh saudara. Kalau satu penduduk negeri dia tak takut akan Tuhan, itu sama dengan melawan Tuhan, dan orang yang melawan Tuhan dilawan oleh Tuhan. Kira-kira saudara-saudara, orang mana yang bisa menang melawan Tuhan? Ada? Nggak ada. Termasuk bangsa ini saudara-saudara. Kalau jahat Tuhan perangi. Coba. Ya, ngeri saudara sekalian. Dan Tuhan bikin apa? Ini tadi hukuman yang berat-berat. Coba tolong di ayat 2. Oh ini nih. Pedang itu artinya apa saudara? Dibunuh oleh Tuhan. Yang kedua apa? Kelaparan. Waduh. Ya. Gimana saudara, manusia harus makan tiap hari, sekarang makanannya nggak ada, gimana? Waduh, menderita ya. Apalagi yang makannya sehari berapa kali? Saudara makan sehari berapa kali? Berapa kali? 3 ya. Apalagi yang 7 kali sehari saudara. Wah, kasihan sekali. Terus binatang buas ini dimunculkan Tuhan untuk menerkam manusia-manusia dan membunuhnya. Nah, satu lagi adalah sampar. Jadi sudah lihat ya, satu bangsa bisa hancur kalau rakyatnya tidak takut akan Tuhan. Ngeri saudara. Saya kira, atau beginilah pertanyaannya ya, menurut Bapak Ibu, bangsa kita takut Tuhan gak sih? Tentu ada penduduk-penduduk di Indonesia ini yang takut akan Tuhan. Salah satunya kita ya. Nah, cicing wae. Salah satunya kita ya.
Bapak Ibu, kita takut akan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Tapi sebagian besar di sana jahat saudara. Mereka beragama tapi bengkok saudara. Kenapa beragama tapi jahat? Sebab tidak ketemu Tuhan. Ini saudara-saudara. Akhirnya yang terjadi apa? Mabok agama. Nah kalau sudah terjadi mabok agama bagaimana saudara-saudara? Lihat, orang Kristen mau bikin ibadah aja dilarang. Mau komsel aja digeruduk saudara-saudara. Komsel padahal di rumah. Ya, mau bangun rumah ibadah nggak dikasih izin. Jadi gereja-gereja itu bukan nggak punya izin, tapi nggak dikasih izin. Ya, saudara-saudara. Nah ini ketidakadilan terjadi di mana-mana di pemerintahan kita ini, saudara-saudara. Orang Kristen bicara sedikit aja saudara yang menyinggung-nyinggung agama lain, langsung penistaan agama 10 tahun penjara. Tapi kalau mereka sudah menghina-hina Kristus, 5 bulan sajalah. Bahkan belum 5 bulan sudah bebas. Tidak adil bangsa ini saudara-saudara. Sungguh jahat di mata Tuhan. Nah, kalau bangsa ini tidak bertobat, Tuhan akan melawannya saudara-saudara. Benar. Ya, Tuhan akan melawannya. Dan celaka kalau Tuhan melawan bangsa ini. Waduh, makanya jangan kaget ya saudara-saudara. Makin kesini bencana alam makin banyak ya. Kesusahan juga semakin meningkat. Betul? Kesulitan ekonomi semakin meningkat. Betul Bapak Ibu? Nah, cicing wae. Jawab betul? Iya, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan janji apa? Tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi Tuhan rupanya membedakan antara penduduk satu negeri yang takut akan Tuhan dengan penduduk yang tidak takut akan Tuhan. Saudara-saudara. Maka itu saudara dan saya harus bagaimana? Harus seperti 3 orang ini. Coba kita lihat Yesaya 14 ayat 14. Yesaya 14 ayat 14. Nah nih, biarpun di tengah-tengahnya, di tengah-tengah bangsa yang jahat itu saudara-saudara, berada ketiga orang ini. Siapa? Nuh, Daniel, dan Ayub. Apa katanya? Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri. Karena apa? Teruskin ayat selanjutnya, kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, jadi saudara, pelajaran buat kita adalah kita harus seperti Daniel, Nuh, Ayub. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu masih ingat gak? Kita punya musuh loh. Tapi musuh kita bukan manusia, saudara-saudara. Enggak. Masih ingat gak? Musuh kita ada berapa? Musuh kita ada berapa? Musuh kita ada berapa? Musuh kita ada berapa? Musuh kita ada 3. Ada 3. 1 iblis, 2 dunia, 3 daging. Ya, sebutkan 1 iblis, 2 dunia, daging. Nah, saudara, 3 orang ini menang atas 3 musuh ini. Coba kita mulai dari siapa tadi? Ayat 14, tolong dibalikin. Nuh. Ya, kenapa Nuh diselamatkan? Karena dia orang benar. Kenapa benar? Karena dia telah menang melawan musuh. Musuh yang mana? Pilih. Nuh menang atas iblis, atas dunia, atau atas daging. Pilih. Dunia, betul, sekelilingnya jahat, tapi Nuh tidak ikut-ikutan jahat. Ya, saudara-saudara, kita dalam bekerja mungkin orang-orang di sekitar kita korup, kerjanya nggak bener, kita jangan ikut-ikutan. Setuju? Nah, cicing wae. Setuju? Iya, kita harus seperti ikan laut. Lihat ikan laut itu hidup di air laut yang sangat asin, tapi tubuhnya sendiri tidak asin. Nggak percaya? Besok beli ikan laut, mentah-mentah jilat. Tidak asin, saudara-saudara. Ya, nah kita juga begitu, kita hidup di dunia yang begini jahat, saudara, lingkungan yang aduh betul-betul kacau. Kita jangan ikut-ikutan jahat, jangan ikut-ikutan kacau. Lawan saudara pengaruh dari apa? Dari dunia ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, biar mereka seperti itu, kita jangan. Kita harus khusus hidup benar di hadapan Tuhan. Maka saya percaya seperti Nuh, ya,
diselamatkan Tuhan. Kita juga akan diselamatkan Tuhan di tengah-tengah bangsa yang bengkok ini, di tengah-tengah ketidakadilan di bangsa kita. Kita akan dipelihara Tuhan, dibela Tuhan. Nggak usah takut, saudara-saudara. Amin, Bapak Ibu. Makanya jangan keduniawian ya. Nah, cicing lain. Jangan keduniawian ya. Orang dunia jahat, kita jahat. Ya gimana? Orang dunia korupsi, kita korupsi. Orang dunia mabok, kita mabok. Orang dunia pakai narkoba, kita pakai narkoba. Jangan dong, mesti beda, saudara-saudara. Itu Tuhan minta, kita harus beda. Jangan sama dengan dunia ini, saudara-saudara. Kalau kita sama dengan dunia ini, nanti kita bakal dibinasakan, saudara-saudara. Sebagai bukti, saudara, bahwa keduniawian itu berbahaya, lihat dari lagu-lagunya. Ada banyak lagu-lagu dunia yang berbahaya. Nggak semua, yang bagus juga ada. Tapi lihat, saudara, lagu-lagu dunia itu berbahaya. Kalau lagu rohani ada nggak yang berbahaya? Nggak ada. Tadi lagu tadi Bu Ratna, ku berbahagia, yakin teguh. Aduh, nyanyikan lagu itu rasanya tenang di hati ya. Ada sukacita, ada roh Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Kami memuji kebesaran-Mu. Aduh, ada sukacita. Semua lagu rohani itu membuat kita saudara terangkat kepada Tuhan kalau kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tapi lihat lagu-lagu dunia ada banyak yang berbahaya. Pak, Bu, ada lagu sedih di dunia ini ya. Ada lagu putus asa. Ada lagu pusing, Bapak Ibu. Sadar nggak tuh? Ada lagu cerai. Ada lagu kawin lagi. Ada lagu semau gue. Ada juga lagu selingkuh. Sadar nggak tuh? Nah, saya kasih tunjuk ya. Tahu lagu sedih? Sunyi sepi sendiri sejak kau tinggal pergi. Sedih terus. Ya kan? Coba nyanyikan lagu rohani. Kesedihan itu Tuhan ganti dengan sukacita. Itu kata firman Tuhan. Ada lagi lagu putus asa. Tahu lagu putus asa? Hanya titik air mata dan senyum apa? Kehancuran. Jadi nangis terus, begitu senyum kehancuran. Aduh, saudara-saudara. Kasihan sekali. Ada lagu pusing, tahu lagu pusing? Pusing, panas, pusing. Saya lagu apa sih kayak begitu, saudara-saudara? Itulah lagu duniawi, saudara-saudara ya. Terus ada lagi lagu cerai, tahu lagu cerai? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Nah, dia katakan pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Berarti ayah ibunya juga bercerai. Jadi ini keturunan cerai, saudara-saudara. Bahaya nih lagu, saudara-saudara. Terus ada lagi lagu selingkuh. Tahu lagu selingkuh? Kau ada yang memiliki, aku ada yang memiliki, walau kita masih saling menyayangi. Nah, itu bahaya. Jadi rupanya dulu mereka pacaran, terus mereka menikah dengan pasangan masing-masing, udah lama gak ketemu, begitu ketemu, nyanyiin lagu itu, apa kabar? Terus bagaimana? Kau ada yang memiliki, aku ada yang memiliki. Terus bagaimana janjian? Yuk kita ketemuan yuk, ayo ketemuan di mana? Di bawah pohon Kamboja saja. Tahu pohon Kamboja di mana? Di kuburan. Ada lagi lagu kawin lagi. Tahu lagu kawin lagi? Ada, saudara. Tong tolang nangka, kawinan bapak. Terus poe salasa teu beja-beja. Itu lagu kawin lagi, saudara. Kira-kira lagu rohani ada nggak lagu kawin lagi? Nggak ada, saudara-saudara. Jadi hati-hati menyanyikan lagu-lagu dunia ya. Ada satu lagi, saudara, lagu semau gue. Tahu nggak lagu semau gue? Tahu ya? Ini saya kasih tahu. Ini lagu semau gue. Kita sama-sama suka, kita sama-sama cinta. Biar saja orang mau bilang apa. Nah, itu semau gue namanya, saudara-saudara. Waduh, benar-benar berbahaya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, maka itu janganlah kita keduniawian. Ya, amin Bapak Ibu. Lalu bagaimana dong? Hidup kita harus rohani, harus dipimpin Roh Kudus. Beda dengan dunia ini. Yang kedua, siapa? Daniel. Nah, Daniel ini menang atas apa? Pilih. Iblis, dunia, daging. Mana dong suaranya? Siapa yang bilang iblis?
Jangan tangan yang bilang iblis. Cuma satu. Oke. Yang lain? Daging. Yang bingung? Daniel ini menang atas daging. Bapak Ibu, ditawari makanan yang enak-enak, dia menolak. Ya, karena itu makanan sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan Daniel hanya makan sayuran, tapi tubuhnya 10 kali lebih sehat. Saudara, otaknya jauh lebih jenius daripada orang-orang Babel. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk melawan keinginan daging nih, keinginan daging. Apa tuh keinginan daging, saudara-saudara? Ini sampai jam berapa Bu Ratna? Sampai jam 1. Udah lewat. Ya udah dah, sampai sini aja ya. Oke, satu lagi dah. Kalau Ayub menang atas iblis, saudara-saudara, ya iblis selalu menggoda, mengganggu. Banyak juga saudara di Indonesia ini penduduk-penduduk yang masih dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ada banyak orang masih percaya tahayul-tahayul yang beribadah hanya kepada kuasa kegelapan. Banyak lagi saudara. Jadi aduh Bapak Ibu, bahaya memang. Karena itu mari kita doakan bangsa kita supaya bangsa kita ini disadarkan Tuhan. Sambil kita sendiri Bapak Ibu, jadilah pemenang-pemenang. Coba diulangi sekali lagi sebelum berdoa. Mari kita menang atas satu, dunia. Kita menang atas iblis. Yang ketiga menang atas daging, hawa nafsu. Ayo kita masuk dalam doa. Mohon maaf saya tidak lihat waktu ya. Kepada Bapak Ibu saudara-saudara di seluruh Indonesia, mohon maaf telat sedikit atau waktunya mulur sedikit. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Tolong bangsa kami Tuhan, supaya jangan bangsa kami ini hancur Tuhan. Tolong juga kami Tuhan supaya kami ikut menjaga jangan sampai bangsa kami ini hancur, yaitu dengan menang atas dunia, menang atas daging, dan menang atas iblis. Biar kami tetap berdiri di atas kebenaran. Berkati PT Telkom ini Tuhan, mulai dari pimpinan pusat sampai daerah, diberkati mereka semua Tuhan. Juga saudara-saudara yang ada di sini maupun saudara-saudara yang ada di tempat masing-masing yang menyaksikan renungan ini lewat Zoom, berkati mereka. Makasih Tuhan, namamu sudah berhenti bicara, tapi Roh Allah ingatkan firman-Mu supaya kami kuat di dalam Tuhan dan tidak jatuh dalam dosa. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersama kita katakan amin. Saya serahkan kepada Ibu Ratna. Mari Bu. Terima kasih firman Tuhan-Nya. Kita percaya kita orang-orang yang bisa mengalahkan dunia, mengalahkan kuasa kegelapan, juga mengalahkan daging kita. Amin. Kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan tadi kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan di kiris ya, lewat kiris ya. Boleh. Kita mau naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Nanti akan ditampilkan kirisnya di depan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Boleh berdiri yuk setelah memberikan persembahan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin.
silakan duduk, kita akan dengarkan pengumuman. Silakan. Silakan pengumumannya untuk disampaikan. Dari Iya, kita, Mbak. oke. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, suaranya udah terdengar jelas ya. Oke, ya puji Tuhan. Saya Yesika Purba, mewakili pengurus Binro Nasional. Pertama sekali mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Tirta yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua di ibadah siang ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keluarga Pak Pendeta. Yang kedua juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada perwakilan pengurus Binroh Kristiani Bandung, kepada Kak Tirta dan tim, juga kepada tim penata layan yang sudah mempersiapkan ibadah Binroh Nasional di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Kak Tirta dan tim, agar para pengurus dapat aktif kembali untuk Binroh Kris Nasional, untuk Binroh Kris Retail Bandung. Mohon izin, kami menyampaikan beberapa pengumuman Binroh untuk kita di siang ini. Yang pertama, kami menginformasikan bahwa ibadah Binroh Kristiani Telkom Group diadakan setiap Jumat siang. Untuk itu diharapkan kepada seluruh Binroh Kris lokal, baik yang di Telkom regional, di anak perusahaan dan divisi yang tidak mengadakan ibadah lokal untuk dapat join di Binroh Kris Telkom Group. Dan di bulan November ini, ibadah Binroh akan kembali diadakan di tanggal 17 November 2025 dengan hostnya Binroh Kris Jabotabes, dan di tanggal 21 November untuk hostnya Telkomsel, dan di tanggal 28 November dengan host Binroh Kris Telkom Akses. Jadi Bapak Ibu, kita saling menguatkan dan mengajak seluruh saudara-saudara Kristiani kita yang organik maupun yang outsource untuk dapat mengikuti ibadah Binroh bersama-sama. Yang berikutnya, kembali kami menginformasikan bahwa Menara Doa Telkom Group kembali dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis mulai jam 17.30 setengah 6 sore waktu Indonesia Barat, dan dilakukan secara hybrid di TLT lantai 7 ya, dan juga di Zoom. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati dan merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk berdoa syafaat bagi Telkom Group, bagi bangsa negara, bagi Binroh Kris, dan juga bagi gereja. Mohon keterlibatan seluruh Binroh Kris regional dan anak perusahaan untuk dapat hadir di Menara Doa Telkom Group. Berikutnya, untuk Telkomers Baca Alkitab, minggu ini sudah memasuki minggu ke-84, dan TBA akan berakhir di bulan Januari 2026. Untuk itu kami kembali mengimbau para Telkom leader, para leader dan anggota-anggota grup TBA untuk tetap semangat dalam memenuhi jadwal bacanya, dan diusahakan jangan terlambat, dan Bapak Ibu juga dapat menggunakan cara-cara kreatif untuk tetap setia mengikuti reading plan yang telah disediakan oleh panitia. Dan untuk anggota non-TBA juga dapat mengikuti secara mandiri dan sukarela sesuai dengan reading plan yang sudah diberikan di PAWA Group Binroh, seperti contoh yang ada di sebelah kanan ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami menginformasikan bahwa Binroh itu punya akun Instagram @Binroh Kristiani Telkom Group. Bapak Ibu silahkan untuk follow akun ini untuk mendapatkan informasi terupdate tentang kegiatan-kegiatan Binroh
seperti ibadah binro, TGCS, Seminar Alkitab, dan lain-lain. Bapak Ibu silakan follow ya, karena ini merupakan salah satu channel informasi ya yang terupdate untuk program-program dari Bintro Kristiani Telkom Group. Oke, Bapak Ibu, sekian pengumuman yang kami sampaikan dari Bintro Kristiani Nasional. Kami kembalikan kepada Kak Ratna. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami hingga siang hari ini kami dapat berkumpul bersama baik secara offline maupun online dalam Binroh Kristen Bandung di Gedung Japati ini. Bapak, kami sudah mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Daniel Tirta pada hari ini. Biarlah apa yang kami dengar dapat kami renungkan Bapak, dapat kami simpan dalam hati, pikiran, jiwa kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami Bapak untuk selalu setia padamu, takut akan Tuhan, dan juga tidak menjadi sama seperti dunia ini, tetapi senantiasa selalu bersandar pada firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami layak mengangkat doa dan permohonan ini kepadamu. Bapak, kami mau berdoa untuk transformasi Telkom. Bapak, Engkau tahu bahwa perusahaan kami telah menyiapkan berbagai rencana, rancangan strategis ke depan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap rencana yang telah manajemen Telkom susun Bapak, dan kami setiap karyawannya dapat menjalankan setiap rencana tersebut dengan baik. Bantu para pengurus perusahaan ini Bapak, dari tingkat yang paling tinggi, para BOD, para BOC, dan para pimpinan dari paling tinggi hingga paling bawah di pusat maupun di daerah. Kiranya Engkau yang menguatkan kami dalam menjalankan setiap rencana, rancangan transformasi Telkom ke depan. Kami juga mau berdoa Bapak, memohon kepadamu untuk memberkati setiap panitia, setiap umat-Mu di Telkom ini dalam menyiapkan Natal Telkom Group Bapak. Kiranya Engkau memberkati setiap rencana, rancangan yang telah disiapkan, panitia yang akan disusun, dan juga prosesnya nanti dalam menjalani setiap aktivitas dan proses hingga hari Natal Telkom Group nanti dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mau berdoa Bapak untuk beberapa program Binroh Kristiani Telkom Group Bapak, baik itu dari Telkom Baca Alkitab, Menara Doa, dan ibadah mingguan tiap hari Jumat, dan program-program lain Bapak. Kiranya Engkau yang memberkati setiap umat Kristiani di Telkom Group ini untuk mau terlibat dalam setiap program-program ini Bapak. Kiranya Engkau yang menggerakkan hatinya untuk kami senantiasa setia dan selalu bersyukur kepadamu Bapak, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami pun dapat mensukseskan setiap program-program ini untuk setia membaca firman-Mu, membaca Alkitab setiap hari, karena memang firman-Mu adalah sandaran dan terang bagi jalan kami ya Bapak. Kami juga mau berdoa agar kami senantiasa setia untuk selalu mengangkat setiap harapan, syukur, dan juga permohonan dalam doa, sehingga kami dapat mensukseskan setiap program-program ini, termasuk juga ibadah mingguan. Besar harapan kami setiap ibadah mingguan Binroh Kristiani dapat dilakukan setiap Jumat, dan setiap umat-Mu di Telkom Group ini dapat mengikutinya dan terlibat, dan juga bersyukur agar bisa menjalankannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa Bapak berdoa untuk
pelayanan yang telah diberikan oleh PSPIR Jawa Barat hari ini. Biarlah Engkau memberkati setiap pelayanan yang dijalankan oleh PSPIR Bapak, agar nama Tuhan selalu dimuliakan Bapak, dan kiranya nama-Mu semakin besar, dan setiap pelayanan PSPIR ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Setiap orang yang terlibat dapat mau tergerak dan melakukannya di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia. Kami mau melanjutkan aktivitas kami hari ini. Biarlah senantiasa Tuhan melindungi, mendampingi, menjaga, dan menyertai kami. Bantu kami memuliakan nama-Mu melalui berbagai kegiatan yang kami lakukan setelah ini, hingga kami nanti kembali ke tempat kami masing-masing. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan doa berkat, kami memuji kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan. Sekali lagi, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Angkat kedua tangan Bapak Ibu saudara-saudara. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih dari Bapa, anugerah dari Yesus, penyertaan dari Roh Kudus bersama kita sekalian, mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Cek, boleh foto bersama Bapak Ibu? Pak. Foto bersama dulu.